No member, no regis, no bulanan, no token, no bayar, no SPP, nggak buang-buang duit, nggak donasi, gratis boy, gratis, free. Mending buat dapur di rumah dibanding dikasih ke orang. Wadaw, serem banget wadaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon maaf lahir batin. Hari lebaran pertama ya. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke video berikutnya. Ya mungkin video ini agak-agak hangat ya, mengandung api mungkin ya. Yo, mungkin mirip ya kalau lihat judulnya dengan salah satu tagline di beberapa atribut yang sempat saya lihat ketika main di beberapa grup ojol. Dan yang pernah saya papasan pakai orang yang driver yang pakai topi, yang saya maksud mungkin di Margonda. Terus iseng-iseng lah coba tadi beberapa jam riset. Mungkin ada kemiripan dengan tagline di beberapa grup Telegram mungkin, atau mungkin tagline di beberapa grup Facebook atau grup WA. Padahal maksudnya nggak ke situ sih, tapi kalau tersinggung mah terserah. Singgung tuh hak orang. Oke, balik lagi ke topik soal member-memberan. Aduh, berat nih, rokok dulu ah. Nah, gak ada habis-habisnya mungkin topik ini ya. Topik yang terlalu umum dan mungkin bisa ngelebar kemana-mana sebenarnya. Tapi sedikit aja sih mau dikupas di sesi nyubi curhat kali ini. Oke, kita skip soal perlu nggak nitik, karena itu udah ada dan tempat kita bahas singkat di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang belum nonton boleh nonton tuh masalah perlu nggak nitik. Oke, nah sekarang balik lagi ke topik yang kali ini. Pertanyaan gue sederhana sih, sehina itukah member mod dan fake sampai ada anti-antinya lah grupnya lah, ada nonoannya lah, atau semerugi itukah orang yang pernah jadi member itu? Terus bahasanya kocaknya adalah mending buat dapur. Nah emang berapa member sebulan sih? Apakah dengan member sebulan terus ternyata hari itu kita beruntung? Lagi beruntung ya, bukan gara-gara APK-nya, lagi beruntung lah. Terus akhirnya kita tupo, nggak nutup kali ya? Apa mungkin gitu ya? Mungkin juga sih. Atau mungkin nggak sebanding ya nilai join dengan pendapatannya. Ya itu balik lagi temen-temen deh. Kalau kita bahas soal ini sebenarnya ribuan asumsi pasti muncul deh. Tergantung dari motivasi apa dan keadaan gimana lo saat ini. Buat lo yang habis sebel banget, mungkin habis ditegur suhunya ditanya malah diceramain, atau mungkin suhunya susah banget dihubungin. Nah mungkin lo bakal jawab, ngapain lo ngikut? Ya kan, gue udah join gak berubah kok. Gue udah member tapi masih gagu. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya di perlu nggak nitik tuh udah dibahas banget sih. Dan yang kedua, emang buat refer teman lama, topik ini topik udah usang banget, topik jadul, basi. Sampai penjelasan ulang kayaknya kenapa mesti ikut member gitu. Nah daripada lebar dijelasinnya, sederhananya gini sih kalau gue sih. Pernah ada masalah di HP nggak? Terus lo bingung mau nanya kemana? Lo tanya ke teman-teman lo, ya pasti umumnya bisa, akunya bisa. Cuman lagi yang lebih nyaman kan kalau lo cerita sama orang yang mungkin lebih paham. Oke, itu pertama. Terus kedua, lo mau nge-beat terus mau sharing. Cuman di grup Facebook, di grup WA umum, apa WA wilayah atau WA yang emblemnya banyak banget. Ini anak-anak yang emang mungkin ternyata ya nggak begitu aktif fokus di nge-beat. Grupnya terlalu umum banget. Terus lo mau bahasnya di mana? Apalagi responnya lama. Kecuali ngomongin yang udah ngomong esek-esek, cepet banget tuh responnya biasanya itu. Nah, kebayang gak sih punya grup private, grup pribadi yang emang isinya teman-teman yang punya pemikiran sama. Grup yang emang dibahas ini buat cari uang, buat cari nafkah, buat berjuang keluarga, buat nyari uang jajan anak. Ya mungkin tuh salah satu ini aja ya, analogi sederhananya. Oke, terus atau mungkin mau update soal info. Ini dapat info nih tadi di jalan nih, gimana nih kalau keadaan kayak gini? Lo kan mau nanya ke siapa gitu loh. Dan sementara di grup umum tuh lo capek basa-basi.
karena mungkin usernya terlalu banyak banget, siapa aja masuk, dan mungkin aplikasinya bisa beda semua. Tapi enak dong kalau kita lo japri seseorang atau japri di grup, terus ada orang-orang yang emang punya kewajiban untuk bantuin lo, ngejawab lo. Ya itu mungkin salah satunya mungkin kalau lo ikut grup-grup member. Ya karena pada intinya kan yang mereka jual adalah pelayanan. Pelayanan biasanya ada dua macam sih. Pelayanan dari APK atau mungkin pelayanan dari informasi. Lo berhak tahu informasi ini ada apa sih? Gitu. Atau mungkin pernah gak sih lo ngerasain ketika di grup umum tuh debat kusir deh, asumsiin dua orang yang saling ngotot buat hal sebenarnya nggak penting banget. Sama kayak gue pernah denger dua driver ngotot masalah bagus mana Google sama Waze. Karena Google Map ini ada di Android, semua Android, dan Waze itu salah satu rekomendasi dari Grab. Debat panjang banget. Padahal dalam hati kalau pas saya baca, ya seharusnya sih nggak jauh beda. Loh kok bisa? Kan tapi Google Map tuh diinstal di semua handphone, seharusnya lebih akurat di mana macetnya. Tapi Waze itu belum tentu dong diinstal di semua handphone. Google Map tuh gratis, Waze tuh berbayar, ada premiumnya. Tau nggak Lontong, tau nggak Bambang? Itu dua-duanya punya Google. Sederhana dong kalau gue tekanin kayak gitu. Ketika dua-duanya punya grup Google, terus lo mau nanya siapa yang lebih bagus, udahlah, itu pecah pasar doang kok. Waze tuh udah dibeli Google berapa tahun lalu. Oke, saya close dong. Nah kalau dinengin gitu kan lebih enak, ngapain lo memperdebatkan lagi? Oke. Lalu kita ke topik yang tadi nih, anti member. Ini kocak sebenarnya. Anti member nih kok kalau gue baca tuh lama-lama jadi bias gitu loh. Apa beneran anti member, anti brand-brand berbayar, atau mungkin anti berkomunitas, atau mungkin anti keluar uangnya sebenarnya, anti bayar. Ya kita tahu dong kadang untuk jadiin sesuatu tuh butuh usaha dong. Gue nggak yakin juga sih ketika yang buka member ini tau-tau diem ngecek file manager, jadi ini fake sama mod. Nggak gitu juga kali. Ada prosesnya kan, ada nilai juga kan yang harus dia keluarkan, atau mungkin ada keahlian khusus mungkin. Nah saya ngomong yang general ya, kita nggak bahas salah satu brand, biarpun ini ada di grup newbie ya, maksudnya ini channel newbie gitu. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas hal-hal yang umum. Oke? Tidak menyudutkan salah satu member atau salah satu pihak, kita bahas yang umum. Oke? Nah yang jadi masalah tadi kayak tadi tuh, ketika ada biaya, ada perjuangan, wajar gak sih kalau itu dinilai? Gimana tuh kalau abang minta anterin sama temen abang, bro anterin gue sebentar, motor gue rusak. Oke, dengan senang hati teman membantunya. Tapi ketika lo lakuin itu tiap hari di jam yang sama, mungkin lama-lama temen lo bisa tanya, nggak bisa gini-gini mulu kali men, masih gue nganterin lo mulu. Nah mungkin kayak gitu mungkin. Beberapa contoh analogi, saya tuh lebih suka daripada menjawab, kita analogikan saja. Nanti kelihatan nih mana yang ngeh, mana yang ngerti, mana yang connect, mana yang nyerocos doang nggak pakai otak. Nah nggak pakai otak geser dulu, stop aja videonya, lo cabut, besok lo teriak-teriak lagi aja di mana-mana kayak. Nah gue nggak mau ngurusin yang gitu-gitu. Oke? Terus yang kedua, ketika lo join member, emang lo dipaksain? Ada nggak sih? Kalau lo masuk sekolah uang gedung harus bayar bang, tapi ketika lo jadi ojol emang harus jadi member? Enggak lah. Terus pertanyaannya, kalau akun lo enak, ngebit lo lancar, bonus mulu, terus gimana tuh ceritanya? Pasti kan lo nggak ngapa-ngapain kan? Justru lo join itu ketika lo nemuin masalah dong. Kayaknya ada yang kurang deh, apa gua ada yang salah deh, atau ada apa ya gitu. Ya kan? Kalau udah enak kan nggak mungkin lo join. Bahkan ketika lo join pun ya artinya lo nggak enak. Termasuk ketika lo masuk ke grup-grup yang ngakunya nonoan ini, kalau sebenarnya ada problem di lo. Kalau nggak ada problem ngapain? Ya dong, pasti ada kendala dong. Bahkan mungkin di level yang lebih tinggi, beberapa kawan-kawan, nah ini saya berani ambil sampel di grup saya, ada beberapa teman-teman yang lama yang emang udah ngerti banget fungsinya. Jadi dia bilang gini, gue tuh harus nitik, di luar member apa enggak tuh bukan urusan lo, itu urusan gue, konsekuensi gue yang bayar kok. Oke dong, itu di level yang lebih tinggi ketika orang sudah paham fungsinya. Nah yang jadi ambigu adalah ketika teriak member tapi isinya sharing-sharing APK mod dan fake yang justru dari member, sebenarnya lucu. Ya sederhananya gini, kalau emang lo anti yang berbayar-bayar,
kenapa nggak merelakan guru lu, suhu lu, atau siapalah orang-orang yang mungkin dituakan, didewakan, atau mungkin orang-orang yang lebih berkompeten soal ini, kenapa nggak bikin aja, ciptain di sana dan konsisten manage member-membernya di situ. Jadi kita punya member yang anti bayar, anti apa. Ayo dong kasih edukasi ke teman-teman di sana dong. Gimana cara netiknya, ngebitnya keluar jam berapa, coba cari spot yang seperti apa. Kenapa nggak itu yang dijual? Karena konsepnya jadi bakal sama dong. Ya dong, maksud gini, ketika lo anti sama gitu-gituan, ya lo kasih dong opsinya. Terus gue nggak boleh anti ngapain gitu. Tapi anehnya yang diambil opsi adalah APK member juga yang di unlock gitu loh. Lalu pertanyaan gue, kenapa yang harus di-share produk orang? Kan yang mengklaim dirinya nonoan dirimu pada. Kenapa nggak bikin APK sendiri yang lebih konsisten? Kenapa nggak bikin tutorial sendiri yang akhirnya biar member baca tuh, oh iya ini dia, tanpa member gue bisa dong. Atau mungkin gue pakai fake yang dari sini aja nih, yang free ini nih. Ya gitu dong. Ngapain harus pakai fake unlock yang emang brand-brand udah ada gitu loh. Yang lebih kocak adalah gini. Gue anti alkohol, ya kan? Tapi kalau gratis boleh. Lalu anti alkoholnya apa anti yang berbayarnya? Itu kan? Ya jadi ya sebenarnya ini soal sikap dan pilihan aja sih. Kan soalnya gini, gue lebih dalam sih. Gue pikir tuh ketika orang-orang yang teriak nonoan itu ada lebih ke artian yang lebih fundamental, atau apa ya, artian yang lebih mendasar lah. Misalkan mereka bikin sesuatu ekosistem, yang bahasanya serem banget. Maka bikin suatu komunitas lah paling gampangnya, yang kayak tadi gue bilang, gimana cara edukasi ke atau memberi informasi ke teman-teman ojol, cara ngebit yang benar dengan murni apa bawaan, bahkan tentang komunitas yang terbentuk dengan ada keikhlasan dari salah satu magure yang melayani usernya dengan hasil karya sendiri. Itu mungkin jadinya lebih masuk gitu loh, dibandingin akhirnya ngeser yang produk orang di share. Nah ini apa ini sebenarnya gitu. Nah jadi yang lucu, bukan lucu ya, emang lucu banget sih. Ini mungkin agak sensitif ya topiknya, cuman malam gini tau mendadak aja kepikiran ngebahas soal ini sih. Dan mungkin bisa jadi refleksi teman-teman yang selama ini teriak-teriak anti member sih, atau mungkin lebih tepatnya anti membayar kali ya. Oke. Dan kalau lo masih sebel banget denger penjelasan gue dari video ini, berarti sekali lagi lo bener-bener cowok yang gak konsisten kalau buat gue sih. Kok bisa? Ya iyalah, produk orang lo pakai, ya kan? Terus yang pakai produk gak boleh ngedumel. Ya makanya dong, APK dijaga dong, APK-nya yang kuat dong, security-nya yang keras dong. Oke, soal itu kita skip, oke? Karena hubungan sama respon yang punya produk, oke? Jadi yang punya produk gak boleh sensi, oke? Kita tutup dulu situ. Cuman pas lo ditegor soal beginian, pakai APK unlock, kenapa pakai produk orang katanya anti, terus lo baper. Sama aja, orang yang produknya di unlock gak boleh baper. Lau denger beginian lo baper, Bambang sama aja. Emang lo pikir kalau gue nggak suka K-pop, terus gue rela gitu didandanin K-pop gitu walaupun gratis gitu, dengan semua peralatan dan rambut miring dia? Atau mungkin lo tanya sama pendukung MU, mau nggak pakai jersey Liverpool, gue kasih gratis gitu, lo pakai jalan-jalan? Iya, kira-kira kayak gitulah. Nanti bakal ada yang ngomong kebakaran jenggot. Nah sekarang gue tanya sama lo, selalu dengerin nih buat yang nonoan, jenggot siapa yang kebakar coba sebenarnya? Oke? Selamat malam teman-teman, salam mesra dari saya, cup muah. Tetap semangat, tetap positif, dan jangan banyak cakap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lancar teman-teman ngebitnya.